Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar tentang CSS. Di mana kita hari ini belajar tentang grid. Ya, kita bikin dulu foldernya, yaitu folder grid dasar. Grid dasar. Oke. Kemudian kita bikin satu paket, ada HTML dan juga CSS-nya. Kita bikin HTML-nya dulu. Index.html, kemudian satu lagi style.css. Baik, nah yang pertama kita bikin dulu HTML 5, atau kalian boleh menggunakan tanda seru ya, seperti ini. Tinggal langsung klik ya. Nah, ini sudah ada. Nah, dokumennya kita ganti dengan grid dasar. Kemudian jangan lupa nanti di-linkkan ya, link dengan yang style CSS, link CSS. Nah, ini sudah jadi style CSS. Kita save dulu. Baik, setelah di save, kita lanjut nih bikin HTML-nya, yaitu menggunakan div. Kemudian supaya kelasnya langsung otomatis, kita bikin titik saja. Div kelasnya container. Oke, maka akan langsung jadi seperti ini. Nah, setelah ini silahkan kalian enter ya. Jadinya seperti ini. Kita bikin itemnya. Kita bikin yang dasarnya dulu. Div, kemudian itemnya ada 3 ya. Berarti div kelasnya item, kemudian ada 3, berarti dikali 3. Nah, kita tinggal tambahkan 1, 2, dan 3. Oke, kita tinggal save. Jangan lupa ya, ini sebelum di save, ketika saya ketik atau ditekan Ctrl S, maka ini akan berubah. Baik, selanjutnya kita bikin kelas untuk kontainernya, kelas container. Nah, cara mengaktifkan untuk grid itu sangat gampang, yaitu menggunakan display. Nah, kalau kemarin itu flex, nah sekarang tinggal bikin grid. Oke, seperti ini. Kemudian untuk ke arah pinggir itu kita butuh yang namanya grid template column. Grid tulis template column, kemudian kita repeat saja. Repeat 3, kemudian 1 fr. Oke, berarti ada 3 kolom nih. Kolom 1, 2, dan 3. Kita juga kasih gap saja untuk jarak antar kolomnya, yaitu 10 px. Oke, kita save dulu. Ini yang paling sederhana ya, sehingga nanti ketika dijalankan di browser, kalau di sini tinggal masuk, klik kanan, kemudian open with live server. Oke, nah ini hasilnya akan seperti ini ya. Jadi ada 1, 2, dan 3. Ini kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Supaya terlihat, oke, kita coba dengan background ya. Kita kasih background colornya bebas sih, gimana kreativitas kalian. Kita kasih warna yang agak ini. Oke, kemudian kita lihat ya, ini ada garisnya ya, masing-masing tuh sudah ada backgroundnya. Kalau mau ada di item, boleh juga di item ya, itemnya dikasih. Nah, contoh ketika kita ingin nyeting itemnya kita pengen ada nih si background colornya atau paddingnya atau teksnya yang pengen jadi center, kita bikin teks elegant, kemudian center. Kita save dulu, kemudian dilihat ya, yang tadinya di pinggir sekarang berubah jadi ke tengah. Itu yang paling dasar dulu ya. Jadi kita coba dulu yang paling dasar. Silahkan di save dulu. Baik, tadi sudah bikin yang grid dasar, kemudian kita lanjutkan ke grid sederhana. Oke, nah di sini kita sama bikin satu paket lagi, yaitu ada index.html, kemudian ada lagi style.css. Boleh menggunakan tanda seru. Oke, sorry, di index HTML boleh menggunakan tanda seru.
Oke, atau menggunakan HTML tadi ya. Kita coba yang HTML5. Oke, sudah. Kita ganti dulu dokumennya menjadi grid sederhana. Kemudian kita buat linknya menggunakan link kemudian CSS. Nah, selanjutnya kita bikin div lagi yang kelas container. Oke, kemudian enter. Selanjutnya kita bikin yang home, kemudian about, service, kontak, dan blog. Oke, kita bikin 4 dulu ya. Jadi div, kemudian kelasnya item, kita kali 4 saja. Oke, kali 4 bintang 4. Oke, seperti ini kita bikin home, kemudian service, kemudian about, kemudian kontak. Oke, kita save dulu. Nah, kita sesudah di save lanjut ke style CSS. Seperti biasa bikin kontainernya dulu. Kontainer, kemudian displaynya grid ya. Nah, ini karena kita bikin 4, kalau mau rata, kalau seperti ini akan 3 ya. Karena kita butuhnya 4, maka di repeatnya repeat ke 4. Oke, repeat ke 4, kemudian gapnya kasih 10 px. Oke, kita save dulu, kemudian dilanjutkan ya untuk itemnya. Item, bikin alignnya jadi center, kemudian backgroundnya kita kasih background colornya warna light coral. Kemudian sesudah itu kita kasih padding supaya konten dan bordernya jaraknya itu ada ya. Enggak, kalau misalnya kita tanpa padding dulu boleh kita lihat ya, tanpa padding dulu, klik kanan open lah with live server, kan seperti apa. Nah, ini akan seperti ini ya, masih menyatu ya, home, service, about, sama kontak. Ini sepertinya ada yang salah ya. Sebentar, ini 4, repeatnya 4, ininya itemnya 4 juga, ini kontainer. Oh, ini harusnya kita nulisnya kontainer. Kita save dulu, kita lihat hasilnya. Oke, nah ini hasilnya seperti ini. Jadi ini sudah ada pembatasnya dengan gap ya. Tadi kita lihat di sini gapnya sudah ada ya. Kita coba rubah gapnya jadi 2px, maka jaraknya pun akan menyempit seperti ini. Oke, kita rubah jadi 10px. Gimana kalau semisalnya ini tidak kaku ya, ini tidak menyudut, jadi nanti boleh ujungnya jadi tumpul menggunakan border radius kita kasih 8px saja. Oke, nah ini akan seperti ini. Nah, kemudian kalau semisalnya ini mau agak ada jarak ya dari konten ke si pinggir-pinggirnya atau ke bordernya, maka kita perlu menambahkan yang namanya padding. Oke, paddingnya kasih 20px supaya nanti height-nya bertambah. Nah, seperti ini. Baik, ini yang sederhana. Nah, enaknya nanti kalau semisalnya di grid itu bisa setting selain ke pinggir itu ke bawah juga bisa disetting. Contohkan kita bikin semisalnya jadi satu lagi deh yang namanya blog ya. Kita kasih lagi yang namanya blog. Nah, di sini ini boleh misalnya jadi 3 ya. Kemudian boleh dibikin grid kita yang row, template row. Nah, auto saja, atau misalnya mau di repeat 2, kemudian jaraknya 150px, atau boleh kalian 1fr lagi ya. Oke, kita lihat seperti ini. Nah, jadi otomatis akan ke bawah. Kalau semisalnya 2 di sininya
Nah, ini akan seperti ini. Jadi nanti akan otomatis ketika di repeat kolomnya hanya 2, dia akan otomatis 1, 2, 3, 4, 5 menyesuaikan. Kalau di repeat 3 berarti dia ada oke 3 kolom ya. Seperti itu. Kita save dulu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita bahasnya sampai situ dulu. Untuk memperdalam, kalian boleh buka si modul pembelajarannya. Nanti boleh dilakukan latihan. Kemudian ada di situ tantangan untuk membuat layout link yang lebih eh, yang lebih menantang lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.